Di episode sebelumnya, kita udah ngeliat betapa kayanya peradaban di Nusantara, dari kerajaan maritim raksasa sampai kesultanan yang megah. Kepulauan ini adalah surga dunia, pusat perdagangan dan sumber kekayaan yang luar biasa. Salah satunya rempah-rempah. Bayangin, di Eropa abad ke-16, harga 1 kilogram cengkeh itu bisa lebih mahal dari 1 kilogram emas. Gila kan? Dan kekayaan inilah yang jadi magnet sekaligus kutukan. Karena inilah bangsa-bangsa Eropa rela menempuh badai dan perang buat datang ke Nusantara. Kedatangan mereka membuka babak paling kelam dan paling brutal, tapi juga paling heroik dalam sejarah kita. Ini adalah kisah tentang 350 tahun penjajahan, perlawanan tanpa henti, dan lahirnya sebuah ide gila bernama Indonesia. Dan puncaknya di sebuah proklamasi yang digemakan di tengah keputusasaan. Selamat datang di episode kedua dari seri Sejarah Indonesia. Sebelum kita lanjut, tolong dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komentarnya ya. Kalau bermanfaat, bantu share ke teman-teman dan nyalakan loncengnya supaya bisa update terus dengan channel ini. Yuk, kita lanjut, tonton sampai habis ya. Bangsa Eropa yang berhasil menancapkan kukunya pertama kali adalah Portugis, yang merebut Malaka pada tahun 1511. Tapi mereka cuma pemanasan. Penjahat utamanya baru datang di akhir abad ke-16, Belanda. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan sesuatu yang belum pernah ada di dunia sebelumnya, yaitu Verenigde Oost-Indische Company, atau yang kita sering kenal sebagai VOC. Jangan bayangin VOC ini kayak perusahaan biasa ya. VOC ini adalah monster. Ini adalah sebuah perusahaan tapi punya tentara, armada perang sendiri yang jumlahnya puluhan ribu orang dan bisa bikin perjanjian sama raja-raja, boleh menyatakan perang, bahkan boleh menghukum mati orang. Mereka adalah negara di dalam negara. Tujuan mereka cuma satu, monopoli. Mereka mau menguasai 100% perdagangan rempah-rempah. Caranya? Dengan cara kekerasan. Mereka paksa para penguasa lokal buat tanda tangan kontrak yang isinya cuma boleh jual rempah ke VOC dengan harga yang mereka tentukan. Harganya murah banget. Kalau ada yang berani jual ke pedagang lain, siap-siap aja. Desanya dibakar, rakyatnya dibantai. Sistem ini bikin ekonomi lokal hancur. Petani yang tadinya nanam macam-macam buat makan, sekarang dipaksa cuma nanam pala, cuma nanam cengkeh, atau cuma nanam lada buat VOC. Hasilnya, keuntungan VOC meroket gila-gilaan. Sementara rakyat kita menderita kelaparan. Dan ngomong-ngomong soal keuntungan, tahu nggak seberapa kaya VOC itu? Di puncak kejayaannya, nilai pasar VOC itu kalau dihitung-hitung dengan inflasi sampai hari ini nih, mencapai triliunan dolar Amerika. Jauh lebih besar dari Apple, Google, dan juga Amazon digabungin jadi satu. Dan semua kekayaan itu dibangun di atas penderitaan rakyat Nusantara. Tapi, seperti monster serakah lainnya, VOC akhirnya hancur dari dalam. Korupsi merajalela di mana-mana. Akhirnya, pada tahun 1799, VOC bangkrut. Dan semua wilayah kekuasaannya diambil alih langsung oleh pemerintah kerajaan Belanda. Inilah awal dari era penjajahan yang lebih sistematis dan lebih menindas. Masuk abad ke-19, cengkraman Belanda makin kuat. Tapi di mana ada penindasan, di situ ada perlawanan. Dan perlawanan terbesar di abad ini dipimpin oleh seorang dari Keraton Yogyakarta, Pangeran Diponegoro. Perang Jawa yang dia pimpin dari tahun 1825 sampai 1830 bukan cuma pemberontakan biasa. Diponegoro menyebutnya sebagai perang sabil atau perang suci melawan penjajah kafir. Pemicu utamanya ya rencana Belanda yang mau bangun jalan seenaknya melewati tanah makam leluhur Diponegoro, dan itu adalah penghinaan yang gak bisa dimaafkan. Perang ini luar biasa dahsyat. Lebih dari 200.000 orang Jawa gugur. Belanda kewalahan dan akhirnya menang dengan cara licik. Mereka ajak Diponegoro berunding, tapi malah menangkap dan mengasingkannya seumur hidup. Setelah Perang Jawa, kas negara Belanda kosong mengompong. Buat ngisi pundi-pundi mereka lagi, Gubernur Jenderal Van de Bos memberlakukan sistem yang paling kejam dalam sejarah kita. Kultur stelsel atau tanam paksa pada tahun 1830. Aturannya simpel tapi brutal. Petani Jawa
wajib menyisihkan 1/5 tanahnya untuk menanam tanaman ekspor yang laku di Eropa seperti kopi, tebu, dan juga nila. Lalu hasilnya wajib diserahkan ke pemerintah kolonial. Sistem ini sukses besar buat Belanda, tapi keuntungan mereka melimpah ruah dan bahkan mendanai revolusi industri di negara mereka. Tapi buat rakyat Jawa, ini adalah bencana. Gagal panen pangan yang terjadi di mana-mana, menyebabkan kelaparan massal dan wabah penyakit yang menewaskan ratusan ribu orang. Kabar tentang penderitaan ini akhirnya sampai ke Belanda dan memicu kritik. Akhirnya pada 1901, pemerintah Belanda meluncurkan apa yang disebut politik etis atau politik balas budi. Semboyannya irigasi, edukasi, emigrasi. Tujuannya katanya mau mensejahterakan rakyat Hindia Belanda sebagai balas budi. Tapi politik etis ini ibarat pedang bermata dua. Lewat program edukasi, mereka memang mendirikan sekolah-sekolah gaya barat. Tapi mereka nggak sadar, dari sekolah-sekolah inilah lahir generasi baru intelektual Indonesia. Anak-anak muda yang belajar tentang demokrasi, kebebasan, dan juga nasionalisme. Dan justru merekalah yang pada akhirnya akan menggunakan ilmu itu untuk menghancurkan sistem kolonial dari dalam. Ironis kan? Memasuki abad ke-20, perlawanan nggak lagi bersifat kedaerahan seperti di Ponegoro atau Perang Aceh. Lahirlah sebuah kesadaran baru, kesadaran sebagai satu bangsa. Inilah era kebangkitan nasional. Dimulai dengan Budi Utomo pada 20 Mei 1908, sebuah organisasi budaya para elit Jawa. Tapi ini baru pemanasan. Gerakan massa pertemuan pertama yang sesungguhnya adalah Sarekat Islam yang didirikan pada tahun 1912. Awalnya cuma serikat dagang batik, tapi di bawah pimpinan HOS Cokro Aminoto, Sarekat Islam berubah jadi partai politik raksasa dengan jutaan anggota, menyatukan rakyat di bawah panji Islam untuk melawan penjajahan. Tapi momen paling krusial yang benar-benar melahirkan Indonesia terjadi pada 28 Oktober 1928. Saat itu, para pemuda dari berbagai daerah, Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatera Neanbon, berkumpul di Batavia. Mereka mengesampingkan identitas kedaerahan mereka dan mengikrarkan sebuah sumpah suci, Sumpah Pemuda. Mereka bersumpah bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini momen yang jenius banget. Mereka sengaja memilih bahasa Melayu yang jadi lingua franca sebagai bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa yang merupakan bahasa mayoritas. Kenapa? Untuk menciptakan rasa persatuan dan juga kesetaraan. Sejak saat itu, ide tentang Indonesia bukan lagi sekedar konsep geografis, tapi sebuah tujuan bersama. Dan dari rahim kebangkitan inilah lahir seorang orator ulung, seorang pemikir jenius, seorang proklamator masa depan, yaitu Soekarno. Pada tahun 1927, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Tujuannya jelas dan tanpa kompromi. Indonesia merdeka. Lewat strategi non-kooperasi alias nggak mau kerjasama dengan Belanda. Pidato-pidatonya yang membakar semangat bikin jadi simbol perlawanan. Sekaligus jadi musuh nomor satu pemerintah kolonial Belanda yang berkali-kali menangkap, mengasingkan. Api nasionalisme sudah menyala, tapi butuh satu pemicu besar untuk meledak jadi revolusi. Dan pemicu itu datang dari bentuk Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1942, Jepang menginvasi Hindia Belanda. Kekuatan kolonial Belanda yang udah berkuasa 300 tahun lebih itu runtuh hanya dalam 3 bulan. Ini menghancurkan mitos bahwa bangsa Eropa itu tidak terkalahkan. 3,5 tahun pendudukan Jepang adalah masa-masa yang sangat sulit. Ada kerja paksa Romusa yang menewaskan ratusan ribu orang. Sumber daya alam kita dikuras habis dan kelaparan terjadi di mana-mana. Tapi secara paradoks, Jepang juga membuka jalan bagi kemerdekaan. Mereka membebaskan tokoh-tokoh nasionalis seperti Soekarno, Hatta dari penjara. Menempatkan mereka dalam posisi-posisi penting dan yang terpenting, mereka melatih dan mempersenjatai para pemuda Indonesia dalam Laskar Peta atau Pembela Tanah Air yang kelak menjadi cikal bakal TNI.
Pada Agustus 1945, Jepang diambang kekalahan. Mereka menjanjikan kemerdekaan, tapi para pemimpin senior seperti Soekarno dan Hatta masih ragu-ragu nih dan mau menunggu hadiah dari Jepang. Tapi para pemuda radikal yang disebut dengan golongan pemuda berpikir sebaliknya. Bagi mereka, kemerdekaan bukan untuk ditunggu, tapi untuk direbut. Maka terjadilah salah satu peristiwa paling nekat dalam sejarah kita. Pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda dipimpin oleh Sukarni dan Khairul Saleh menculik Soekarno-Hatta. Mereka membawa kedua pimpinan ini ke sebuah kota kecil di Rengas Dengklok. Di sana mereka mendesak, meyakinkan, bahkan mungkin sedikit mengancam agar Soekarno dan juga Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia, bukan sebagai hadiah dari Jepang. Aksi nekat ini berhasil. Soekarno-Hatta luluh. Mereka kembali ke Jakarta dan di sebuah pagi yang cerah di hari Jumat yang suci, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi di depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Soekarno dengan suara yang tenang namun bergetar membacakan naskah singkat yang mengubah segalanya. Detik itu lahirlah Republik Indonesia. Tapi ini bukanlah akhir dari cerita. Ini adalah awal dari sebuah perjuangan berdarah selama 4,5 tahun untuk mempertahankan kemerdekaan itu dari Belanda yang mencoba kembali. Sebuah revolusi telah dimulai. Dan itulah kawan-kawan, akhir dari episode kedua dan perjalanan kita menelusuri sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Dari penindasan brutal VOC, perlawanan heroik para pahlawan seperti Diponegoro, lahirnya kesadaran nasional lewat Sumpah Pemuda, hingga momen nekat Rengas Dengklok yang berujung pada proklamasi. Perjalanan ini mengajarkan kita satu hal. Kemerdekaan bukanlah hadiah. Ia adalah hasil dari keringat, darah, air mata, dan keberanian untuk bermimpi tentang sebuah bangsa yang bersatu dalam perbedaan. Semoga episode ini bisa bikin kita lebih menghargai dari mana kita berasal dan perjuangan para pendahulu kita. Menurut kalian, momen mana nih dari era kolonialisme itu sampai proklamasi yang paling krusial dalam membentuk Indonesia? Silakan drop pendapat kamu di kolom komentar ya. Saya pengen dengar banget. Selanjutnya, kita akan cari tahu bagaimana caranya memimpin sebuah negara yang begitu kompleks. Siapa aja tokoh-tokoh yang berani mengambil tanggung jawab untuk membawa negara ini menjadi negara yang terus maju. Itu semua akan kita bahas tuntas di episode selanjutnya. Parade para presiden dan arsitek bangsa. Jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, dan pastinya subscribe channel ini buat konten-konten seru lainnya. Terima kasih ya, udah setia mendengarkan episode ini. Jadi tambah tahu dong. Sampai jumpa di episode